Selamat datang dan terima kasih Pak Gubernur. Sama-sama. Mas Ipo juga tadi sudah mendahului. Kita perkenalkan dulu, ini Majelis Taklim dimulai tahun 99, tahun 1999 waktu presidennya Mbak Mega ya. Dan sekarang setiap bulan begini, minggu kedua kurang lebih seperti ini, dan walaupun dulu zaman heboh ini stabil. Jadi yang heboh di luar, di sini juga yang datang karena penasaran saja. Baik, barusan saya izin sempurnakan ya kajian tauhidnya. Silakan. Kajian tauhidnya barusan tentang hadis Sahih Muslim, betapa orang yang belajar ilmu dan mengajarkan kalau niatnya salah tidak mendapat apa-apa. Dan yang terakhir, siapa yang ketika dihisab adalah orang yang senang sedekah. Dia tidak pernah ada kesempatan sedekah, selalu sedekah, tapi ketika di akhirat tidak berhasil menjadi ahli sorga. Penyebabnya adalah dia lebih menikmati sebutan orang sebagai dermawan daripada kedudukan di sisi Allah. Dari ketiga orang ini, kesimpulannya adalah waspada dengan orang yang suka sekali mencari kedudukan di hati makhluk sampai melupakan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berjuang sampai mati sekalipun ternyata tidak diterima karena tujuannya mencari kedudukan di sisi makhluk. Nah, silahkan diperiksa status pic di medsos masing-masing, potretnya yang kapan ya. Kalau usia sudah segini, pasang potret yang 10 tahun yang lalu. Nah, kita cari kedudukan, ingin kelihatan awet muda. Diarsir dulu, enggak pakai aplikasi. Kalau ingin mulus sudah kebohongan publik. Sederhana memang ya, tapi sudah jelas kita lebih suka dinilai orang daripada dinilai Allah. Kalau ada mobil bagus dipotret, apa niatnya? Kenapa nyender di mobil orang padahal yang punyanya ada di dalam? Kalau yang kecil-kecil saja kita sudah bohong, tidak jujur, terus apa yang kita miliki? Ingat ilmu botol kemarin terakhir, satu botol minuman harganya 5.000, ganti isinya dengan jus jadi 10.000, ganti dengan madu jadi 100.000. Isi yang membuat harga tuh, bukan casing. Sekarang ganti dengan comberan, tidak ada harganya. Mau kedudukan setinggi apapun di negeri ini, kalau isinya tidak baik maka tiang. Begitulah, saya tidak boleh ada tiang yang terluka. Sudahlah, tidak boleh ngomongin orang. Apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, terima kasih banyak kemarin Mas Andi kesini. Alhamdulillah. Dan terima kasih undangannya. Oh, alhamdulillah. Jadi Pak Anies usia berapa sekarang? Di bawah 50 tahun gitu. Saya lahir tahun 69. 69. Oh, alhamdulillah. Mas Ipo? Saya 40-an. 40-an. Saya lahir tahun 62 Januari, udah 56 sekarang. Jadi adik-adik ini ya harus sabar. Kita itu kalau jumlah ukuran umur nggak bisa ngelawan. Nggak bisa Pak. Makanya, mau besok pun tetap kalah, mau tahun depan pun kalah. Makanya itu pertanyaan pertama Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak Anies, kami menyikapi episode takdir ini dari segi ketauhidan ya. Betapa seperti di dalam surat Ali Imran 26, tu'til mulka man tasya, Allah lah yang menetapkan begitu. Walaupun terpikir tidak dulu jadi gubernur sebelumnya Pak? Dulu? Ya. Sama sekali tidak pernah sama terpikir. Sekali tidak terpikir ya. Ini menjelang pilkada masih terpikir atau enggak juga waktu itu? Kalau sekarang itu saya bisa bilang begini, memang menonton itu lebih enak daripada menjalani. Oh gitu ya. Kalau sekarang kan kita lihat itu. Iya Pak. Kalau dulu kan menjalani. Saya tidak pernah membayangkan. Bahkan ketika awal-awal, ini awal saya cerita ya. Bebas. Jadi awal 2016 saya masih bertugas di kementerian. Suatu ketika kami rapat pimpinan dengan para eselon 1. Saat itu di Jakarta lagi ramai karena waktu itu Pak Ridwan Kamil datang ke Jakarta bertemu dengan Pak Basuki. Kemudian waktu itu Jakarta lagi cari siapa calon gubernur dan dibicarakan dua nama, Pak Ridwan Kamil dan Ibu Risma dari Surabaya. Bapak waktu itu masih menteri waktu itu? Saya menteri. Nah, saya rapat di kementerian. Selesai rapat kita makan, duduk, kan biasa ngobrol nih. Terus yang diobrolin, siapa nih calon gubernur Jakarta? Terus saya waktu itu bilang, ini siapapun calonnya,
kompetisinya pasti ketat, siapapun orangnya nanti pasti lecet-lecet. Saya nggak membayangkan bahwa yang lecet bapak yang makanya hati-hati dengan kata-kata gitu ya, kira-kira itu jadi kayak seperti doa tuh. Jadi ketika kemudian saya dicukupkan tugas di kementerian, saya pun masih nggak pernah membayangkan. Saya ke Bandung waktu itu Kak, saya ke Bandung cari peralatan untuk ke pelosok gitu dengan teman-teman Wanadri waktu itu, karena kami akan mendatangi anak-anak kita yang bertugas di pelosok. Kita ada anak-anak pengajar muda itu yang tugas di pelosok tanah air. Saya sudah berencana akan keliling saja, jadi tidak pernah membayangkan. Bahkan ada satu lagi, kalau boleh cerita nih. boleh Boleh ya, ini dongeng nih, boleh kan ya? boleh. Tapi ini ada Allah itu bekerja dengan cara yang misterius. Tanggal 23 September 2016 itu adalah tanggal pendaftaran pilkada. Tanggal 20 September saya dijadwalkan, tanggal 23 itu tanggal yang sama, saya dijadwalkan berada di New York untuk bicara mengenai dialog global tentang pendidikan. Kebetulan saya dapat tugas keynote di sana. Nah, ketika saya selesai jadi menteri, saya lapor ke mereka bahwa saya sudah tidak lagi menjadi menteri, undangannya dari Januari, ini September. Juli saya sampaikan saya tidak lagi, lalu mereka mengatakan tidak, undangannya tetap untuk Anda dan Anda tetap diundang untuk bicara. Jadi saya dan istri mengurus visa, mengurus paspor, siap untuk berangkat ke Amerika, karena buat kami mumpung nganggur nih, kan nganggur, udah selesai pekerjaan, kesempatan untuk datang ke kampus dulu kami kuliah. Itu 23 September. Sesudah Idul Adha, kira-kira sekitar tanggal 15-an, saya sakit, kena nyamuk, demam berdarah. Dan karena nyamuk demam berdarah, saya dirawat di rumah sakit, dan dokternya mengatakan kalau bisa demam berdarah begini, dengue, dianjurkan tidak bepergian jauh. Kalau tidak kena nyamuk, saya berada di Jakarta. Tapi kena nyamuk saya jadi, kalau tidak kena nyamuk bapak di New York, ya. Kalau karena kena nyamuk saya di Jakarta. Konsentrasinya Masya Allah ini. Jadi kalau waktu itu saya tidak sakit, Pak, saya lagi nggak di Jakarta, dan saya nggak ikut proses itu semua. Jadi kalau tadi ditanya apakah pernah menduga, tidak, merencanakan, tidak. Tapi saya waktu itu sampaikan ketika saya dipanggil pertama kali, saya sampaikan begini, saya akan konsultasi pada ibu dan keluarga. Kalau ibu meridhoi, saya akan jalan. Bila ibu mengatakan tidak, maka saya tidak akan kerjakan. Lalu saya bicara dengan ibu, dan ibu waktu itu mengatakan, Anies, bila ini memang panggilan tanggung jawab umat, jalani. Tapi kalau itu kepinginan Anies, jangan dijalani. Jadi karena itu Allah. Bismillah, saya jalankan itu. Masya Allah, dipotong dulu segitu ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa beliau itu jadi gubernur syariatnya oleh nyamuk, benar? Kepada yang digigit nyamuk jangan suudon ya. Siapa tahu ini persis seperti yang nyari jodoh. Anies, ada yang doa, ya Allah saya ingin punya jodoh. Lalu keluar rumah langsung ada yang melirik kepada dia, tanpa rasa malu mendekat dan menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Akhirnya dibawa ke dokter, kata dokter disuruh ke rumah sakit, barulah akhirnya ketahuan takdir. Ternyata gara-gara gigitan anjing itulah dia bertemu dengan calon istrinya, yaitu sesama pasien, hadirin. Nah, jadi jangan suudzon kepada takdir yang berkelak-kelok itu, gitu ya. Begitu ya, Pak Anies ya. Ini penting hadirin, seperti ini kita kan tidak dalam bahasan politik, ini kajian tauhid. Itu nyamuk ciptaan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nyamuk itu bertasbih, dan nyamuk tidak menggigit kecuali yang ditetapkan Allah harus digigit nyamuk. Dan orang tidak akan pernah keluar dari apa yang Allah gariskan. Oleh karena itulah baca hikmah ini akan membuat jauh lebih indah perjalanan hidup dibanding hanya membaca keinginan. Sepakat begitu, Pak? Sepakat. Nah, selanjutnya kenapa minta doa orang tua, Pak? Ibu, doa ibu. Kenapa enggak doa bapak gitu? Saya kalau itu teknis saja. Abah Allah yarham sudah wafat. Oh, Masya Allah. Kalau abah masih, ayah, saya panggilnya abah. Jadi abah, kalau abah masih ada, pasti saya akan tanya pada ibu dan ayah.
dan itu adalah sesuatu yang saya kerjakan dalam semua urusan. Saya percaya sekali ibu adalah pembuka jalan kita. Doa ibu itu memudahkan semua urusan. Dan menurut saya kunci yang sering terlewatkan dari apa yang kita jalani selama ini adalah bagaimana kita menempatkan ibu kita. Rasulullah menyebut 3 kali ketika ditanya. Dan menurut saya kita semua, saya selalu dalam hal-hal yang mendasar itu akan selalu konsultasi bicara dengan ibu. Masya Allah, ini ilmu tambahan bagi kita untuk mengevaluasi bagaimana karunia Allah yang sangat besar yang ada tuh ya, untuk betul-betul kita sempurnakan lah. Mungkin banyak hal yang harusnya menjadi celaka tidak jadi, berkah dari ibu mendoakan keselamatan. Jangan-jangan Pak, ini Pak yang ditangkap-tangkap KPK juga doa ibu. Iya Pak, saya suka mikir gitu. Iya, kan ibunya mendoakan punya anak soleh, sedangkan waktu jadi pejabat dia susah solehnya, maka ditangkap KPK. Makanya seharusnya para ibu yang anaknya ditangkap itu bersyukur. Tuh kan nggak jelas gini, ini ilmu tauhid hadirin. Nah, selanjutnya. Tapi pernah ini ngobrol soal korupsi ya, saya beberapa waktu yang lalu, udah lama ini, kira-kira 2013 mungkin. Waktu itu 2013 ada peringatan Hari Ibu. Kita kan biasanya kalau peringatan Hari Ibu ngucapin selamat pada ibu. Saya waktu itu mengusulkan, menganjurkan agar ibu-ibu mengirimkan pesan bagi anaknya. Jadi bukan ibu kita mengucapkan ini ya, mengucapkan selamat pada ibu, tapi bilang begini, ibu-ibu bilang ini hari ibu nih, kalian ingat ibumu yang melahirkanmu, ibumu yang mengandungmu, dan katakan rahim ibumu bukan tempat bibit calon koruptor, rahim ibumu bukan tempat lewatnya koruptor, dan ibumu tidak melahirkan calon koruptor. Karena itu nak, jangan kau korupsi. Wah, karena itu memalukan ibu. Masya Allah. Jadi di hari ibu ingatkan orang bahwa ketika tadi bilang ada orang diproses begini, kita itu kan sebenarnya yang paling berat merasakan tuh ibunya, kalau ibunya masih ada. Dan ibunya akan bilang rahim ibuku tempat dia dulu tumbuh besar. Dan saya selalu garis bawahi, kalau ibu yang mengatakan nak jangan kau korupsi, insya Allah semua pejabatnya akan getar. Kalau yang mengingatkan itu kita ini lain, tapi kalau ibunya yang bilang, karena itu saya bilang tulis saja ibu, kalau ibu bisa SMS tulis SMS, kalau enggak tulis surat, bilang nak jangan kau korupsi, karena rahim ibumu bukan tempat lewatnya calon koruptor. Itu. Masya Allah, Masya Allah. Wah, ini sangat mencerahkan. Harusnya Bapak tetap Menteri Pendidikan campur gubernur. Tapi ini perkataan hikmah yang besar hadirin, karena pasti seorang ibu malu luar biasa ketika anaknya mendapatkan aib, benar, yang mungkin dirasakannya beda dengan kita. Ibu-ibu, ini inspirasi besar bagi para ibu untuk mengingatkan, nak, rahim ini bukan untuk melahirkan orang yang jahat, bukan untuk melahirkan orang yang merugikan orang lain. Terus saja ingatkan bu, karena anak tidak akan pernah lupa bahwa dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Terima kasih Pak, ini benar-benar bekal bagi kita nih. Insya Allah. Baik, bagaimana rasanya jadi seorang gubernur Pak dengan menteri, bedanya apa Pak? Kan menteri dengan gubernur secara duniawi mah ya, lebih rendah. Jadi duniawi mah ya gini, ini kalau gubernur itu gubernur Jakarta ya, gubernur Jakarta itu kalau menteri pendidikan atau menteri siapapun yang diurus se-Indonesia, tapi satu bidang, tapi se-Indonesia. Jadi kalau ditanya bidang pendidikan dari Aceh sampai Papua itu urusannya. Kalau gubernur yang diurus satu wilayah tapi semua bidang, dari mulai gorong-gorong, tadi pagi kita bersih-bersih gorong-gorong, sampai urusan yang sangat-sangat elit sekali semuanya. Tapi yang terasa sekali begini, sesudah jadi gubernur saya tidak pernah ke airport, jarang sekali ke airport, perginya Merunda, Kebayoran Lama, Cilincing, Ciputat. Kenapa? Yang memang urusannya Jakarta. Sampai saya itu datang ke airport tahun lalu, kaget lihat terminal 3 itu, saking tidak lihat perubahan di tempat itu, saking jarangnya ke airport. Karena jadi, itu daerah Banten Pak, bukan Jakarta, bukan wilayah. Iya, mau ke Halim juga begitu. Kita urusannya nggak ada yang keluar kota, semua urusannya di Jakarta.
Tapi yang menariknya, yang saya merasa bersyukur, di Jakarta dengan tugas sebagai gubernur lebih banyak berinteraksi dengan warga, lebih banyak ketemu dengan masyarakat. Kalau di kementerian itu berada di tataran pembuat kebijakan, soal kurikulum, soal jadwal sekolah, soal kebijakan-kebijakan semuanya. Tapi kalau gubernur bicaranya pelaksanaan, implementasi. Dan karena itu juga, ini yang saya baru rasakan juga, kalau kementerian sibuknya Senin sampai Jumat, kalau gubernur sibuknya Senin sampai Jumat, lalu itu Jumat pertama, lalu Jumat kedua, Jumat ketiga, lalu Senin lagi, Pak. Jadi nggak ada Sabtu Minggu. Nggak ada ya. Justru kegiatan warga adanya hari Sabtu dan Minggu, karena warga liburnya hari Sabtu dan Minggu. Jadi majelis-majelis, acara-acara, dari mulai bersih-bersih kampung sampai imunisasi, semuanya dilakukannya hari Sabtu dan Minggu. Jadi dari sisi kesibukan beda, tapi satu hal yang saya rasakan sama, bahwa dua-duanya itu memberikan kesempatan untuk kita membuat makna pada lingkungannya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendekati sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan makna yang faedah yang besar untuk lingkungannya. Mudah-mudahan. Masya Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik Pak, menjadi seorang pemimpin tidak akan pernah memuaskan setiap orang. Pasti ada yang kurang puas, ada yang tidak puas. Sesempurna apapun yang dilakukan, pasti ada yang tetap komplain. Nabi Muhammad saja yang sempurna tetap ada yang tidak suka, apalagi kita-kita yang banyak kekurangannya. Bagaimana Bapak menyikapi? Perasaan saya jadi kayak pembawa acara ya. Saya lagi ngomong dan lagi mikir loh, hari ini saya statusnya berbeda. Jadi mata AA ini. Bukan mata Najwa, mata AA. Pak Ipo sambil belajar ya. Siapa tahu suatu